Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor dan History. Kisah ini dialami oleh satu keluarga yang bertahun-tahun mengalami penderitaan yang luar biasa akibat terkena serangan santet yang sangat mematikan. Pelan-pelan, dengan menggerogoti tubuh orang yang terkena serangan santet tersebut. Santet yang begitu jahat dan membuat penderitaan yang sangat pedih. Sore itu Ratmi, gadis manis berambut panjang itu, baru saja selesai memasak untuk suaminya dan seisi keluarganya. Makanan pun siap dihidangkan di atas meja. Saat itu Ratmi dan Bagas sedang sendirian di rumah, karena ayah dan ibunya lagi berkunjung ke rumah kakeknya. Ratmi dan Bagas adalah pasangan muda yang baru saja menikah 3 bulan yang lalu. Masih pengantin baru, masa di mana mereka lagi bahagia bersama. Apa-apa selalu mereka kerjakan bersama. Hari-hari yang begitu bahagia yang dirasakan oleh mereka berdua kala itu, sebelum kejadian yang memilukan dan mengenaskan terjadi. Kejadian yang dialami oleh seluruh keluarga Ratmi. Kejadian yang mengenaskan dan memilukan itu terjadi pada suatu pagi saat Ratmi baru bangun dari tidurnya. Saat itu Ratmi tengah terbangun dari tidurnya. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh yang ia rasakan pada tubuhnya. Tubuhnya terasa pegal-pegal dan kesemutan, terasa agak panas sedikit, dan di sekujur tubuh Ratmi terdapat seperti luka memar yang membiru. Ratmi kemudian bergegas turun dari tempat tidurnya, dan segera ia ke dapur untuk segera memasak dan menyiapkan sarapan pagi itu. Setelah memasak selesai, Ratmi kemudian bergegas menuju ke kamar mandi, dan ia segera mandi seperti biasanya. Air pagi yang begitu segar terjun bebas mengguyur tubuh Ratmi yang padat itu. Ratmi adalah kembang desa di desanya. Meskipun ia dari keluarga yang tidak terlalu kaya, tapi bisa dikatakan keluarganya berkecukupan. Banyak sekali pemuda yang rela berebutan mendambakan Ratmi untuk menjadi istri mereka. Tapi pilihan Ratmi jatuh pada Bagus yang sudah 6 bulan berpacaran dengannya. Waktu yang termasuk singkat dalam masa pengenalan mereka berdua. Waktu pun terus berjalan dan berlalu. Hari demi hari, Ratmi mulai mengalami sakit yang terasa gatal di tubuhnya. Tubuhnya kini terasa gatal dan memar-memar. Sedikit demi sedikit, terdapat luka yang mengeluarkan nanah dan tercium bau busuk pada luka tersebut. Semakin hari luka tersebut semakin bertambah di sekujur tubuh Ratmi. Sudah beberapa kali Ratmi dibawa ke pengobatan medis maupun non-medis, namun masih saja tidak kunjung sembuh. Malah kini ayah dan ibu Ratmi juga mengalami sakit yang sama. Hingga ayahnya juga tak bisa berjalan, malah berbaring di tempat tidur. Beruntung, ibu Ratmi, Bu Narsih, biarpun sakit tapi masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Bu Ratmi selalu menyiapkan makan dan segalanya untuk Ratmi dan ayah dan suaminya. Bagus sendiri malah meninggalkan Ratmi di saat Ratmi tengah menderita. Bagus tak kuat bersama Ratmi, apalagi kini tubuh Ratmi seperti mayat saja yang selalu mengeluarkan bau bangkai. Di setiap saat luka-luka Ratmi mulai mengeluarkan nanah, belatung dan bau bangkai yang tak sedap. Bau tersebut sangat menusuk hidung. Siapa saja yang berdekatan dengannya pasti akan mencium bau yang tak sedap tersebut. Bau yang membuat mual dan ingin muntah.
Sungguh tega Bagus yang malah meninggalkan Ratmi di saat-saat menderita seperti itu. Ratmi pun hanya bisa menangis dan meratapi hidupnya kini. Linangan air matanya selalu jatuh bercucuran di pipinya. Dalam hati, Ratmi pun berharap agar penyakitnya segera sembuh. Tak lupa dia selalu berdoa tanpa henti. Sungguh, cobaan yang sangat berat dalam hidupnya kini. Bu Narsi sendiri tak patah semangat untuk mencari dan bertanya-tanya dengan pengobatan apa saja supaya penyakit yang mereka derita kini cepat sembuh. Dalam keadaan sakitnya juga, Bu Narsi tetap berjuang mencari pengobatan sampai semua uang dan kekayaan keluarganya mulai menipis karena sudah banyak dikeluarkan untuk biaya pengobatan ke sana kemari yang menghabiskan tak sedikit uang dan menguras energi. Di tempat lain tampak seorang pemuda setengah tua dan berkumis, tertawa kegirangan dan bahagia. Dialah Wanto, laki-laki dahulu yang pernah melamar Ratmi, namun ditolak oleh keluarga Ratmi. Entah apa yang dipikirkannya dalam hati, dia tampak bahagia. Dia sendiri juga tahu keadaan keluarga Ratmi yang sekarang. Dia tahu kalau mereka tengah mengalami penderitaan yang luar biasa berat dan sakitnya. Rupanya Wantolah pokok asal muasal penderitaan Ratmi dan keluarganya. Ternyata Wanto memiliki dendam pada keluarga Ratmi yang telah menolak lamarannya. Ia pun sakit hati dan bertekad akan membalas sakitnya kepada keluarga Ratmi. Lewat seorang dukun santet itulah Wanto membalas semua sakit hatinya. Laki-laki tua yang dari dulu sudah terkenal akan ilmu santet menyantetnya itu, laki-laki tua berjenggot itu sudah malang melintang di dunia perdukunan dan santet. Ilmu hitamnya itu ia peroleh dari berburu ke sana kemari dan bertapa di dalam hutan. Namun rupanya ilmu hitamnya juga menguasai otak dan pikirannya. Dan dia sendiri banyak ditakuti oleh dukun-dukun lain yang jika bersaing dengannya pasti kalah. Ilmu santet yang dipelajarinya rata-rata ganas dan kejam. Siapa saja yang terkena serangan tersebut akan sulit disembuhkan. Pada suatu malam, Bu Narsi bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua berjubah putih dan bersamanya seorang pemuda yang gagah, ganteng, dan berperawakan tegap. Mimpi yang sama terjadi berulang kali hingga 5 hari. Mimpi masih sama seperti mimpi-mimpi yang terdahulu. Setelah adanya mimpi-mimpi tersebut, Bu Narsi pun kini bingung dan berpikir apa maksud dari mimpi tersebut. Bu Narsi pun kemudian mengutarakan dan menceritakan mimpinya kepada Pak Damar, tetangga sebelahnya yang selalu baik dan selalu mensupport keluarga Bu Narsi. Keluarga Pak Damar tak pernah menghindar dari keluarga Pak Bu Narsi. Malah mereka selalu membantu dalam segala hal. Setelah mendengar cerita dari Bu Narsi, Pak Damar tiba-tiba teringat dengan seorang alim yang dulu dia pernah bertemu saat Pak Damar sedang berkunjung ke rumah kakaknya. Di sana ia pernah bertemu orang alim tersebut saat diajak kakaknya sowan ke rumah orang alim tersebut. Dan Pak Damar seperti merasa kalau ciri-ciri yang disebutkan oleh Bu Narsi itu sama persis dengan ciri-ciri orang alim yang pernah ia temui saat bersama kakaknya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe
untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.